Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pengajian Langgar Winongan. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini ayat ke 56 dari surat Al-An'am. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai insan yang paling mulia. Kalau kita lihat keterangan-keterangan tafsir yang lain itu, meskipun seruannya itu untuk Nabi kan, Qul, katakanlah wahai Muhammad itu ya. Tetapi pengertiannya itu umum, yaitu juga untuk kita semuanya. Karena Nabi itu bertugas untuk menyampaikan Quran kepada kita semuanya. Nah, jadi kalau begitu ya qul, katakanlah wahai Muhammad, juga kita disuruh mengatakan hal yang sama. Nah, mengatakan apa? Ini sesungguhnya aku nuhitu, aku dilarang an a'buda, untuk menyembah alladzina tad'una, yang kalian seru. Jalalain menafsirkan ta'buduna, yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah. Jadi kita dilarang ya untuk menyembah yang mereka sembah, yang orang-orang non-Islam sembah, yang orang musyrik sembah, yang orang Nasrani sembah, itu dilarang. Jadi kita harus tegas dari sisi tauhid gitu ya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah itu harus tegas. Jadi jangan ada kompromi ya dengan sesembahan yang lainnya. Di qul, katakanlah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku nuhitu, aku dicegah, dilarang an a'buda, untuk menyembah alladzina tad'una, yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah. Nah, jadi itu larangan tegas ya dari Quran. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nah, juga dalam perkara-perkara yang lain itu ya, meskipun itu konteksnya tidak penyembahan ya, konteksnya perkara lain, misalnya pengucapan salam gitu ya, misalnya sebagai contoh ya, itu juga kita ya harus menggunakan salam ya salamnya kita sendiri, salamnya Islam, tidak dicampur-campur dengan salam-salam yang lain itu ya. Jadi memang itu ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil itu seperti itu. Meskipun ayat yang sedang kita kaji pada pagi hari ini, ayat 56, adalah larangan kita menyembah apa yang orang musyrik sembah, orang non-Islam sembah, tetapi ibrohnya itu banyak sekali ya. Di antaranya tentang salam itu ya, salam di kita ya menggunakan salam ya salamnya orang Islam saja, assalamualaikum. Juga kita tidak boleh menyerupai, tasabuh dengan mereka, itu juga tidak dibolehkan. Kalau kita tasabuh dengan mereka itu ya kita bagian dari mereka. Nah itu ya. Memang itu sekarang itu kita itu dijangkiti ya penyakit pluralisme. Nah itu ya, pluralisme itu menyamakan agama-agama. Islam itu disamakan dengan agama yang lain. Nah itu terjangkiti. Nah dari penyakit tersebut ya terus simbol-simbol mereka itu dipakai oleh sebagian kita. Itu adalah penyakit pluralisme. Makanya ada sebagian dari kita itu ya, naudzubillahi min dzalik ya, kalau jamaah Langgar Winongan itu ada yang ikut ya, itu misalnya sholawatan di gereja, nah itu ya jangan sampai begitu. Itu harus batasnya tegas. Lakum dinukum waliyadin. Kita lanjutkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai insan yang paling mulia, juga kita semua yang diminta oleh Allah untuk mengatakan apa? La attabi'u,
tidaklah aku mengikuti ahwaakum, hawa nafsu kalian. Jalalain menafsirkan fi ibadatiha, dalam penyembahan selain Allah, dalam penyembahan alladzina tad'una min dunillah, dalam penyembahan apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi kalau kita itu mengikuti keinginan mereka untuk menyembah sesembahan mereka, berarti kita ngikutin hawa nafsu mereka. Itu memang pernah terjadi, yaitu peristiwa tersebut itu menjadi asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Itu kan adalah Rasulullah di lobby ya oleh orang musyrik ya. Wahai Muhammad, gini sajalah kita cari jalan tengah. Kami akan beribadah menurut agamamu setahun, tapi nanti kamu ikut beribadah menurut tata cara kami setahun. Bagaimana kalau begitu? Nah, itu kan pernah di lobi seperti itu kan. Nah, kemudian Allah turunkan surat Al-Kafirun. Tidak bisa ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan nanti di ujungnya lakum dinukum waliyadin gitu ya. Nah, kalau sampai mengikuti mereka, berarti itu yang mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, jadi apa yang sekarang itu tadi ya kita singgung, akibat terjangkit pluralisme, sehingga ada dari kita yang sholawatan di gereja segala macam itu ya, itu berarti ngikutin hawa nafsu mereka. Nah, kalau begitu bagaimana? Itu namanya tersesatkan. Qad sungguh dolaltu aku tersesat, idzan jika demikian. Di qad sungguh dolaltu aku tersesat, idzan jika demikian. Tafsir Jalalainnya adalah in ittaba'tuha, kalau aku ngikuti hawa nafsu kalian, aku itu tersesat. Nah, aku tersesat itu kan ya. Ibu-ibu, bapak, ini kalau kalangan santri itu ya, cuman tidak dibahas di Jalalain. Biasanya dibahas kalau ada bahasa. Idzan itu tanwinnya namanya tanwin iwat ya, tanwin mengganti jumlah yang terbuang. Nah, ini ditafsirkan jumlah yang terbuang itu oleh Jalalain, idzan jika demikian, jika aku mengikuti hawa nafsu kalian, sungguh aku tersesatkan. Wa ma'ana, dan tidaklah aku ya, kalau sampai mengikuti hawa nafsu kalian, tidaklah aku minal muhtadin, dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi al-Islam itu adalah petunjuk dari Allah. Dia adalah hudan mir Rabbina, petunjuk dari Rabb kami. Nah, dia Al-Quran itu memberi larangan yang tegas sekali kalau kita itu sampai menyembah sesembahan mereka. Nah, maka kalau kita melakukan itu ya kita akan keluar sebagai orang yang muhtadin, akan di luar golongan muhtadin, golongan orang-orang mendapat petunjuk, alias menjadi golongan ad-dhalin, menjadi golongan orang-orang yang sesat. Itu ayat ke-56. Nah, ibu-ibu, bapak, dilanjutkan ayat ke-57 ya. Perihal tauhid yang kita anut, yang kita peluk gitu ya, itu adalah satu ajaran yang mempunyai bukti argumen yang sangat kokoh sekali. Jadi, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku ala bayinatin, itu di atas keterangan. Bayinah itu bayan, mirrobi dari Robku. Nah, ini sesungguhnya aku itu berada di atas bayan dari Robku, atas keterangan dari Robku. Artinya tauhid yang kita anut ini, Allah itu sudah memberikan argumentasi yang sangat kokoh sekali. Makanya kita dengan bertauhid itu berdiri di atas keterangan dari Allah, keterangan dari Tuhan itu ya. Nah, kalau kita melanggar tauhid, berarti kita
itu berada di luar penjelasan dari itu Tuhan. Kalau kita di luar tauhid itu Allah menantang kita ya. Allah menantang kita, datangkanlah oleh kalian argumentasi kalian. Kalau kalian itu benar, maksudnya benar dalam penyembahan selain Allah, itu datangkan argumentasi kalian. Nah, ini begitu. Jadi sebaliknya, kalau bertauhid itu adalah berdiri di atas bayinah, di atas keterangan dari Allah. Wa kadzdzabtum bihi, dan sungguh kalian justru mendustakannya, mendustakan Rob ya, mendustakan Rob, yaitu ketika kalian itu menyekutukan Allah. Nah itu justru. Jadi kalau sampai menyekutukan Allah berarti kalian mendustakan Allah. Itu tafsir Jalalainnya. Makanya Jalalain menafsirkan wa kadzdzabtum, tafsirnya adalah qad kadzdzabtum, sungguh kalian mendustakan bihi kepada Robbi. Bihi kembalinya bi Robbi ya, kepada Robbi haitsu asraktum, itu Jalalainnya. Sekiranya kalian menyekutukan Allah. Ibu-ibu, bapak, orang musyrik itu tidak hanya dia tidak punya argumen ya. Sudah tidak punya argumen itu seringnya nantang-nantang. Wahai Muhammad, kalau engkau benar dalam dakwah yang engkau serukan, coba datangkan azab pada kami. Ya, itu begitu. Mestinya kan tidak begitu mestinya. Mestinya kan wahai Muhammad, jika misalkan dia mengatakan begini, kalau yang didakwahkan Muhammad itu benar ya semoga Allah memberi petunjuk. Nah, tapi malah tidak ya. Malah kalau engkau benar wahai Muhammad, coba datangkan azab pada kami. Jadi mereka nantang-nantang. Nah Allah jawab, kalau ditantang-tantang begitu ya wahai Muhammad, katakan pada mereka, ma indi ma tasta'jiluna bih. Tidak ada padaku apa yang kalian tergesa-gesa dengannya, yaitu azab. Aku nek mbok kon nekakno azab karo kowe-kowe ya ora iso, karena azab itu di sisi Allah. Di ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah penentuan itu semua. Inil hukmu tafsirannya adalah fi dzalika, maksudnya dalam menurunkan azab. Di inil hukmu tidaklah penentuan itu semuanya illa lillah, kecuali di tangan Allah. Jadi kalau kalian menantang-nantang untuk mendatangkan azab ya tidak bisa, karena ketentuan itu di sisi Allah. Nah, itu tafsir Jalalain. Namun Jalalain juga tidak membatasi ya, inil hukmu illa lillah itu pengertiannya seperti tadi itu, yaitu penentuan azab itu hanya milik Allah saja, tidak. Makanya Jalalain menafsirkan inil hukmu fi dzalika wa ghairihi. Nah, apa itu penentuan dalam menurunkan adab dan yang lain-lain. Nah, dan yang lain-lain itu maksudnya adalah ayat ini, maksudnya inil hukmu illa lillah, itu juga untuk menunjukkan yang membuat hukum itu hanya Allah. Manusia itu tidak bisa membuat hukum. Hukum itu ya kembalinya kepada Allah. Kalau manusia membuat hukum, manusia itu punya kepentingan. Sehingga nanti bias kepentingan. Makanya hukum itu jangan dibuat oleh manusia. Ya dzil haq. Nah, tetap jalan menafsirkan dari sisi bacaan. Ada yang membaca yaqusul haq, ada yang membaca yaqdil haq. Nah, kalau yaqdil haq, Allah memutuskan kebenaran. Kalau yaqusul haq, Allah mengatakan kebenaran. Nah itu ya, ada yang membaca yaqdi, ada yang membaca yaqusu. Wa huwa, dan dia Allah khairul fasilin, itu sebaik-baik zat yang memberi keputusan. Nah itu ayat ke 57. Jadi tauhid itu adalah berada di atas bayan keterangan dari Allah. Kalau di luar tauhid itu berarti mendustakan Allah. Juga manusia tidak bisa punya kuasa untuk mendatangkan azab, itu tidak bisa, karena itu semua di tangan Allah. Baik itu ibu-ibu bapak, ayat 56, 57 kita akhiri. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi
ولا تنسناه يا رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.